Oke, pertama tuh kita tahu dulu non-probability sampling itu apa. Nah, non-probability sampling itu uh, sampel yang dipilih tapi nggak berpeluang gitu. Cirinya tuh sampelnya tuh dipilih dengan metode random. Terus pemilihan sampel tergantung dari kebijaksanaan atau pertimbangan peneliti. Terus yang ketiga dapat digunakan tanpa kerangka sampel. Nah, kekurangan dari non-probability sampling ini nggak bisa generalisasiin hasil survei kepada populasi. Terus, tidak mungkin untuk mengukur tingkat ketelitian data dan sampelnya. Nah, jadi untuk yang nomor satu ini, kita lihat di pilihannya error dapat dihitung. Nah, tadi kan kekurangan non-probability sampling itu tidak mungkin untuk mengukur tingkat ketelitian datanya. Jadi, harusnya jawabannya A. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Atau Aman, Taf. Oke, kalau aman kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2, suatu kegiatan survei dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta mata kuliah statistika dan analisis data terhadap proses pembelajaran pada semester genap. Contoh mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut dipilih secara acak pada setiap kelas paralel. Baiknya contoh acak mahasiswa pada setiap kelas paralel dialokasikan secara proporsional. Metode penarikan contoh dalam kegiatan survei tersebut adalah metode penarikan contoh acak berstrata. Nah, ini soal benar salah. Di sini dia bilang kalau mahasiswa itu dari kelas paralel 1 sampai 19 itu dialokasikan secara proporsional. Berarti dalam subpopulasinya itu isinya heterogen gitu, dan di antara subpopulasinya itu homogen. Nah, jadi harusnya metode penarikan contohnya itu bukan acak berstrata, melainkan acak bergerombol, yaitu cluster random sampling. Jadi harusnya jawabannya salah, teman-teman. Begitu. Kalau yang ini gimana? Mungkin ada yang mau ditanyain? Atau aku kecepatan ngomongnya? Kalau nggak ada, kita lanjut aja ke soal nomor 3 ya. Bentar. Oke. Lanjut. Nomor 3. Ada dalam suatu survei, kondisi objek populasi yang dihadapi sangat beragam. Objek-objek populasi dapat dikelompokkan menjadi K-subpopulasi. Dalam setiap subpopulasi, kondisi objeknya relatif homogen, sedangkan antar subpopulasi sangat heterogen. Metode penarikan contoh yang digunakan yang dapat mempresentasikan populasi adalah, nah, kalau tadi kan subpopulasinya yang di dalam subpopulasinya yang homogen. Nah, sekarang dalam setiap subpopulasinya di sini tuh homogen, terus antar subpopulasinya heterogen. Berarti ini nih teknik penarikan acak berlapis. Ini kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi kan yang nomor 2, yang di subpopulasinya itu heterogen. Kalau yang di antaranya homogen karena kelas. Gitu. Jadi jawabannya ini C, B.
Kalau yang ini ada yang mau ditanyain? Oke, ada yang nanya. Bedanya klaster sama strata. Oke, klaster itu di dalam subpopulasinya itu klaster bergerombol itu heterogen. Kalau di antar subpopulasinya itu homogen gitu. Ya homogen. Kayak contoh klaster itu kayak kelas tadi nih di soal nomor 2. Kelas SD, kelas paralel 1 sampai 19. Nah, itu kan di dalam kelas itu ada mahasiswanya tuh ada cewek, ada cowok gitu. Beda kan? Nah, terus tapi di antara antar kelasnya 1 sampai 19 itu sama semua isinya tuh. Begitu. Nah, kalau stratified yang berstrata itu yang di dalamnya yang homogen. Sedangkan yang antar 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 subpopulasinya itu heterogen. Contohnya itu kayak kelas SM itu kayak sekolah nih, tingkatan sekolah SD, SMP, SMA. Nah, SD itu kan SD, SMP, SMA itu kan sangat beda jauh ya, heterogen mulai dari cara pembelajarannya, siswanya, dari umurnya gitu. Tapi di dalam setiap itu sama. Cara pembelajaran di SD pasti sama semua. Terus cara pembelajaran di SMP juga pasti sama semua. Dan di SMA juga begitu. Gimana? Yang nanya di sini siapa? Zihan dan Fadilah. Zihan dan Fadil. Oke. Kalau gitu, lanjut aja ke nomor 4. Nah, di nomor 4, ini bab ke-10. Seorang produsen kopi kemasan ingin mengkaji daya tahan biji kopi pada berbagai bahan pembungkus makanan. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa setiap jenis biji kopi memiliki daya tahan yang berbeda-beda. Oleh karenanya, pada penelitian ini, produsen kopi tersebut menginginkan ketelitian yang lebih tinggi pada jenis bahan pembungkus kopi. Unit-unit percobaan dianggap homogen. Rancangan perlakuan yang sebaiknya digunakan adalah, nah, di sini ada kata kuncinya, yaitu produsen kopi ini menginginkan ketelitian yang lebih tinggi. Ini berarti, pada pembungkus kopi ini berarti salah satu faktornya itu lebih dipentingkan. Nah, kalau salah satu faktor itu lebih dipentingkan, rancangan perlakuan yang cocok itu ialah rancangan split plot. Jadi jawabannya yang C. Nah, kalau ada kata-kata yang mementingkan itu biasanya rancangan split plot. Terus ada juga split block. Kalau split block itu dia lebih mementingkan pengaruh interaksi, bukan pengaruh interaksi dibanding pengaruh utama. Itu. Kalau split plot yang ini salah satu faktor aja yang dipentingkan gitu. Kalau yang ini gimana? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita lanjut aja. Di nomor 5. Di nomor 5 ini, dalam rancangan percobaan terdapat prinsip dasar, yaitu dilakukan pengendalian kondisi-kondisi lingkungan yang berpotensi memengaruhi respon dari perlakuan. Setiap unit
percobaan memiliki peluang yang tidak sama untuk diberikan suatu perlakuan dan penerapan perlakuan terhadap beberapa unit percobaan. Nah, ini soal benar salah lagi. Nah, pernyataan ini benar atau salah sih? Jawabannya salah ya. False. Kenapa? Karena dia bilang di sini setiap unit percobaan memiliki peluang yang tidak sama. Padahal dalam rancangan percobaan kita harus melakukan memberikan peluang yang sama untuk setiap perlakuan. Memberikan peluang yang sama untuk setiap percobaan. Gitu. Kalau yang ini gimana teman-teman? Kalau nggak ada yang ditanyain, iya, peluang yang sama itu maksudnya perlakuannya itu dia tuh diberi perlakuan dengan peluang yang sama gitu. Jadi nggak ada yang nggak ada yang ini lebih besar gitu peluangnya gitu, nggak. Jadi semuanya tuh sama, pasti diberi perlakuan begitu. Bagaimana? Oke, lanjut ke nomor 6. Nah, di nomor 6, seorang peneliti agronomi melakukan percobaan pada tanaman jagung varietas Arjuna. Jarak tanam pada setiap petak lahan diatur berbeda-beda, yaitu 20 kali 30, 30 kali 30, 30 kali 40, 30 kali 30, 30 kali 40, 20 kali 30. Jenis pupuk yang diberikan adalah pupuk campuran NPK dengan dosis 100 kg per hektar. Untuk semua unit percobaan dilakukan penyangan sebanyak 3 kali, yaitu pada umur 3 minggu setelah tanam, 5 minggu setelah tanam, dan 7 minggu setelah tanam. Satuan percobaan pada rancangan percobaan tersebut adalah, satuan percobaan itu kan atau unit percobaan adalah unit terkecil yang diberikan suatu perlakuan. Nah, di sini unit terkecil yang diberikan perlakuan itu adalah petak lahan tanaman jagungnya. Jadi jawabannya tuh C. Kalau jarak tanam itu yang faktornya. Soalnya ini berbeda-beda gitu. Terus kalau dosis pupuk juga faktornya, bukan nih, tapi homogen gitu. Sama juga jenis pupuk, itu bukan. Jadi jawabannya C. Kalau yang ini gimana? Kayaknya kalau ini aman deh. Kita lanjut ke nomor 7 aja. Di nomor 7, pernyataan berikut yang tidak relevan dengan penerapan rancangan acak kelompok lengkap adalah di plannya ada pengacakan dilakukan langsung terhadap seluruh unit percobaan. Terus, blok harus dibangun tegak lurus dengan arah keragaman. Semua pelakuan harus ada dalam satu blok. Terus, yang D, unit-unit percobaan yang dilibatkan dalam suatu percobaan tidak homogen. Nah, RAKL tuh, ini kan RAKL. Unit RAKL tuh unit percobaannya pasti tidak homogen, tapi berasal dari satu arah. Nah, berarti yang D ini benar. Jadi bukan D jawabannya. Terus pengendaliannya dilakukan dengan pengelompokan. Nah, terus juga rancangan itu pasti pengacakannya tuh terhadap seluruh unit percobaan gitu. Dan semua perlakuan harus ada dalam satu blok.
Nah, jadi yang nggak relevan itu yang B. Terus di sini juga ada contohnya gini. Nah, yang di sebelah kiri itu RAKL. Nah, keragamannya itu bukan tegak lurus gitu. Ini kan ini keragamannya dan ini bloknya. Itu sejajar gitu arah keragaman dengan bloknya. Nah, sedangkan yang di sebelah sini RSBL, bujur sangkar. Ini bisa dikatakan tegak lurus mungkin. Soalnya berasal dari dua arah. Di sini petak bloknya, dan di sini keragaman arah kolom dan keragaman arah barisnya. Gitu. Kalau yang ini mungkin ada yang mau ditanyain? Uh, masih. Kalau tegak lurus itu kan dia tuh kayak gini nih. Begitu. Nah, kan kalau kayak gini arah keragamannya tuh misal dari sini gitu. Yang ini arah keragamannya ke sini. Dan di sini bloknya. Nah, itu tegak lurus. Nah, kalau yang kayak gini, ini sejajar gitu. Soalnya arah kesuburan tanahnya tuh kan dari subur ke tidak subur gini. Di setiap bloknya. Bedain simpelnya kalau RAKL itu cuma dari satu arah. Nih, satu arah aja. Tapi kalau RBSL itu dua arah, dari ada baris, ada kolom. Gitu sih. Ketidakhomogenannya itu berasal dari dua arah. Gimana? Yang tegak lurus harus... Enggak. Yang tegak lurus RBSL nggak sih? Ini. Kalau RAKL kan ini RAKL. Gimana? Oke. Untuk Wira gimana, Wir? Oke. Kalau gitu kita lanjut. Nah, di nomor 8 ada soal benar salah lagi. Apabila dalam suatu percobaan hanya tersedia satuan percobaan homogen yang hanya cukup untuk menampung satu set perlakuan, maka percobaan itu dapat dilakukan dengan metode RAK. Pernyataan ini benar atau salah? Jadi pernyataannya salah. Karena dia bilang di sini percobaannya tuh homogen. Dan hanya cukup untuk menampung satu set perlakuan. Berarti yang dapat dilakukan itu pakai RAL aja. Rancangan acak apa? Rancangan acak bukan kelompok. Kalau RAK itu kan dia ada ketidakhomogenannya dari satu arah. Jadi ini jawabannya salah. Nah, terus kalau yang ini gimana? Kalau mungkin ke nomor 9 langsung aja. Oke. Ya. Berikut adalah permasalahan yang dihadapi dalam manajemen data, kecuali ya jawabannya B. Wait. Sebentar.
untuk nomor 8, jawabannya itu harusnya RAL ya. RAKL tuh erat ini maksudnya gitu. RAL tuh yang semuanya tuh homogen gitu. Nggak ada ketidakhomogenannya. Kan dia dibilang di sini percobaan hanya tersedia satuan percobaan homogen dan menampung satu set perlakuan. Nah, harusnya itu yang dilakukan itu RAL, bukan RAKL. Bukan, ya. Ini RAKL. Ini sama aja sama RAKL. Rancangan acak kelompok. Begitu. Untuk Zihan gimana? Terus, oke, kalau nomor 9, RAL singkatannya rancangan angka, ya, rancangan acak lengkap. Nomor 9, berikut adalah permasalahan yang dihadapi dalam manajemen data, kecuali permasalahan dalam manajemen data itu ada struktur data yang tidak terstandarisasi, terus entry data yang tidak konsisten, terus data yang tersimpan dalam sumber yang berbeda, sama juga kesulitan dalam waktu yang singkat. Jadi dia bilang ini kecuali. Jadi jawabannya itu B, entry data yang tidak konsisten. Entry data yang konsisten. Kan permasalahan ya. Harusnya kalau konsisten kan bukan permasalahan gitu sih. Kalau yang ini kayaknya aman ya. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Nah, diketahui data 1 terdapat 6 pengamatan dengan peubah X1, X2, dan X3. Serta diketahui data-data yang berisi 5 pengamatan dengan 4 pengamatan yang berbeda. Dengan terdapat peubah X4. Jika kedua data tersebut digabungkan, maka banyaknya pengamatan dan peubah pada data gabungannya adalah. Nah, ini kalau dia data gabungan berarti tinggal ditambahin aja. Cuman permasalahan di sini, yang di data kedua ini, dari 5 pengamatan, 4 pengamatan yang berbeda. Jadi, satu pengamatannya itu sama dengan data 1. Jadi, kita nambahinnya itu yang beda aja. Jadi, 6 ditambah 4. Jadi, ada 10 pengamatan gitu. Kalau peubahnya itu kita tinggal tambahin aja ada X1, X2, X3, sama X4. Jadi, jawabannya tuh A, 10 pengamatan dan 4 peubah. Gitu. Kalau yang ini gimana? Iya, karena kalau yang sama kan bukan, misalnya data 1 tuh punya pengamatannya tuh A, B, C. Terus yang data 2 tuh, data 1 tuh A, B, C gitu. Terus yang pengamatan kedua tuh ada C, D, E gitu. Nah, kan yang sama itu di data 1 sama data 2-nya ada yang sama yaitu C, data C, pengamatan C. Nah, kalau mau nanya data pengamatan gabungannya berarti kan kalau digabung pengamatannya itu cuma ada 5 sebenarnya. A, B, C, D, E. Tapi C di sini ini berada di data 1 dan juga di data 2 gitu. Makanya yang ditambahin cuma yang berbeda aja. Kan dia cuma minta data gabungan. Banyak pengamatan gabungan. Begitu. Oke. Lanjut ke nomor 11. Berikut yang bukan termasuk kegunaan umum proses pemfilteran data. Proses pemfilteran data itu digunakan untuk melihat hasil untuk jangka waktu tertentu. Berarti yang itu benar.
Dan terus menghitung hasil kelompok atau grup data tertentu. Pemfilteran data juga digunakan untuk mendeteksi pengamatan yang aneh atau anomali. Terus juga untuk tren dan memvalidasi model statistik yang dibangun untuk analisis. Nah, yang bukan termasuk kegunaan pemfilteran data itu C, membangun model statistik. Kalau model statistik itu analisis, bukan pemfilteran lagi gitu. Kalau pemfilteran dia cuma memvalidasi model statistiknya, bukan membangun. Begitu. Kalau yang ini gimana? Apa ya, tren itu kurang tahu juga sih. Mungkin ada yang tahu tren model statistik itu maksudnya apa? Nah, itu jawaban dari Gilang. Dipelajari. Ya, dipelajari dan dianalisis mungkin. Oke. Lanjut ke nomor 12. Proses pemfilteran data hanya dapat dilakukan pada satu perubahan saja dalam database. Itu benar atau salah? Ini salah ya. Kan pemfilteran data tuh bisa 2 perubahan atau lebih gitu. Kalau ini kayaknya jelas deh. Gimana? Kalau aman, lanjut aja kali. Oke. Nomor 13. Misalkan model statistik. Model statistik tuh kalau nggak salah ya, nganalisis gitu. Iya, iya sih. Kayaknya gitu. Kayak box plot, diagram batang untuk analisis data. Gitu sih tahu aku model statistik. Tapi mungkin ada yang tahu. Oke. Nah, kalau nomor 13 ini, misalkan akan dilakukan pemerataan pemberian beasiswa pada mahasiswa IPB. Pihak Dinmawa ingin mengetahui jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dan tidak mendapatkan beasiswa berdasarkan departemen. Kemudian, departemen yang memiliki jumlah mahasiswa belum menerima beasiswa lebih dari 50%, mahasiswa departemen tersebut akan diutamakan untuk menerima beasiswa dari IPB. Proses manajemen data yang dapat dilakukan adalah, maksud soal ini, jadi dia tuh ada departemen, terus kalau departemennya tuh belum mahasiswanya belum menerima mahasiswanya belum 50 lebih dari 50% mahasiswa menerima beasiswa, maka departemen tersebut akan
utamakan untuk menerima beasiswa. Nah, yang proses manajemen data yang dapat digunakan itu adalah agregasi data. Soalnya agregasi data itu kan prinsipnya berguna untuk memberikan informasi mengenai deskripsi data secara umum, terus menganalisis data dan menganalisis data. Nah, di sini dia tuh mau cari tahu kan apa berapa persen mahasiswa yang udah nerima beasiswa di di dalam suatu departemen tersebut gitu. Kalau kalau dan itu kita makainya agregasi data pakai pivot table. Ya, kalau filtering data itu cuma ngefilter aja gitu. Kita nggak bisa tahu kalau 50% mahasiswa itu udah dapat beasiswa apa belum. Nah, kalau merging data itu gabungin data. Terus kalau anomali data itu keanehan data. Gitu. Kalau yang ini ada yang mau ditanyain? Kalau udah jelas, kita lanjut aja nih. Um, di sini soalnya tuh pernyataannya tuh pemfilteran data hanya dapat dilakukan pada saat suku ubah gitu. Ada kata hanya, berarti kalau hanya tuh kan kalau dua ubah dan lebih nggak bisa di filter gitu. Nah, tapi ada juga pemfilteran data pada dua ubah atau lebih. Jadi makanya salah begitu. Ya. Oke, lanjut ke nomor 14 ya. Uh, nomor 14, agregasi data merupakan proses untuk mendapatkan nilai dari sekumpulan data yang telah dikelompokkan. Nah, kalau yang ini jawabannya benar. True. Karena agregasi itu kita tuh ngelompokin data terus baru datanya di, bisa dideskripsiin terus dianalisis dan diidentifikasi anomalinya. Gitu. Kalau yang nomor 14 gimana? Kalau Pak Aman ke nomor 15 aja. Di nomor 15 ada anomali database adalah proses basis data yang memberikan efek samping yang telah diperkirakan. Nah, nomor 15 ini pernyataannya salah. Soalnya anomali itu proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Berarti kalau tidak diharapkan nggak diperkirakan gitu. Kalau ini juga kayaknya aman. Gimana? Ada pertanyaan, teman-teman?
Alasannya karena di sini dia bilang efek samping yang telah diperkirakan. Itu anomali data itu yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Jadi kalau tidak diharapkan berarti belum diperkirakan sebelumnya. Begitu. Oke, kalau gitu lanjut ke nomor 16. Nah, di nomor 16, jika PT Kencana pindah ke Surabaya, kemudian melakukan perubahan pada data pertama, sedangkan data yang lain tetap, maka akan terjadi inkonsistensi data pada PT Kencana. Kasus seperti ini masuk ke dalam. Nah, di sini kasus ini dia terjadinya karena ada perubahan gitu, yaitu PT Kencananya itu pindah ke Surabaya. Nah, tapi dia tuh nggak ngerubah data lain. Nah, ini termasuk anomali permajaan atau update. Begitu. Kalau anomali penyisipan, dia nyisip. Kayak misalnya mahasiswa gitu. Mahasiswa baru, datanya mau dimasukin di kelas ini, tapi di data 1, tapi di data 2 nggak dimasukin gitu. Terus kalau penghapusan, itu ngapusin yang di data pertama tapi nggak ngapusin di data yang lain-lain gitu. Kalau yang ini gimana? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, lanjut aja ya nomor 17. Nah, tadi kan dibilang kita UAS sampai 12 ya. Tapi ini materi 13. Uh, kata kalian ini bahas aja atau enggak? Soalnya di UAS sampai materi 12 aja, cuman udah terlanjur gitu masukin materi 13 sampai 14-nya. Oke, bahas aja. Nah, di nomor 17, pada data yang bisa terurut dengan makna tertentu, yaitu data ordinal dan numerik, dapat digunakan data dengan gradasi untuk membedakan nilai yang kecil dan besar. Ya, ini benar. Ini komponen grafik pada visualisasi data. Ini maksudnya yang digunakan itu warna. Gradasi yang kalau dia tuh datanya terurut, kita bisa gunain gradasi gitu. Kalau gradasinya gelap untuk nilai yang besar dan gradasi terang untuk nilai yang kecil. Gitu sih. Jadi ini jawabannya benar. Kalau yang untuk ini ada pertanyaan nggak? Oke, aman. Kita lanjut ke nomor 18. Nah, di 18 ini, seorang penulis ingin mengetahui perkembangan penjualan bukunya di 3 negara, yaitu negara A, negara B, dan negara C. Dari waktu ke waktu setiap bulannya. Untuk memvisualisasikan datanya, diagram apa yang sebaiknya digunakan oleh penulis tersebut? Ada time series plot, stack area plot, bar chart, scatter plot gitu. Nah, karena dia bilang diagramnya tuh dari waktu ke waktu gitu. Berarti ini jenis yang deret waktu diagram yang digunakannya. Nah, antara time series atau stack area plot. Nah, tapi yang tempat digunain itu D, stack area plot. Kenapa? Karena dia bilang di sini
ada 3 gitu. Dia mau mengetahui perkembangannya tuh di 3 negara. Kalau time series plot tuh kan cuma satu aja. Kayak diagramnya tuh kayak gini. Time series plot. Mungkin diagram garis biasa. Kalau stack area plot itu diagramnya tuh ada 3 gitu. Garis tapi gabung gitu. Kayak gini. Misalnya ini A. Terus ini B. Dan ini C gitu. Nah, ini digabungin gitu. Ini stack area plot. Jadi, untuk nomor 18 itu yang tepat tuh B. Kalau scatter plot itu kan yang perubahannya ada 2. Kalau bar chart itu yang untuk perbandingan kalau nggak salah. Kalau yang ini ada yang mau ditanyain? Oke. Uh, kita lanjut ke nomor 19. Nah, di nomor 19, yang bukan merupakan komponen dari data storytelling adalah komponen dari data storytelling itu ada data analysis, visualization, naratif, sama target audience. Nah, jadi yang bukan komponennya itu discussion gitu. Kan kalau dari logika aja tuh storytelling itu nyampein sesuatu dari satu arah orang aja. Kalau discussion-nya kan dari 2 orang atau lebih gitu. Jadi nggak mungkin. Itu sih. Kalau yang ini gimana? Oke, lanjut ke soal nomor 20. Ini soal terakhir. Cepet banget. Dalam pembuatan slide text berikut merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan, kecuali menggunakan teks yang berisi poin utama saja, membuat judul headline yang menarik, membuang bagian footer yang tidak perlukan, atau menampilkan banyak teks. Karena dia hal yang perlu diperhatikan kecuali, ini jawabannya D. Gitu. Soalnya kalau di PPT itu, kalau di slide itu nggak boleh nampilin banyak teks. Kayak kalau kata dosen tuh kalau PowerPoint, poin yang punya power gitu. Gitu sih. Kalau yang 20 jelas. Oh, oke. Ke soal 6. Nah, soal 6 ini mau dijelasin ulang lagi ya. Oke. Enggak. Nah, udah 20 soal dibahas dan itu udah semua soal gimana nih? Mungkin kalau kalian ada pertanyaan di luar soal tadi juga boleh. Hmm,
Mungkin sebelum masuk ke sesi buat mungkin ada yang mau tanya-tanya materi di luar soal pembahasan kita, teman-teman boleh nih buat on cam yang bisa buat sesi dokumentasi. Sebentar. You guys yang bisa on cam. Oke, kayaknya nggak ada lagi ya. Aku SS ya. 1, 2, 3. 2, 3. Langsung aja. Ya udah selesai ya. Mungkin lanjut lagi kali ini buat yang mau ada tanya-tanya materi tadi gitu atau mungkin di luar soal itu gimana. Tapi BTW mau nanya dah. Ini kan kita ada yang menjodohkan gitu ya. Kemungkinan ini gak sih mainin Excel gak sih buat kayak ini apa? Mainin Excel gitu siapa tahu nanti kayak dikasih data mentahan kan terus nanti tiba-tiba yang ditanya regresi per fakultas agregat gitu-gitu. Mau coba nggak sih Taf kamu mainin Excel gitu Taf? Iya boleh tuh. Kenapa? Belum paham benar gitu. Ya udah sama. Ini ada yang nanya nih. Bedain faktor sama perlakuan. Iya tuh, Taf. Oh iya boleh tuh, boleh. Perlakuan boleh tuh. Masih bingung kemarin. Kalau faktor tuh setahu aku ya itu peubah bebas. Kayak apa yang mempengaruhi unit percobaan gitu. Kayak yang tadi misalnya pupuknya tuh beda-beda gitu. Nah, itu faktor. Terus kalau perlakuan itu metodenya. Prosedur metode yang diterapkan pada unit percobaan. Kayak gitu sih. Contohnya gimana tuh, Taf? Contoh kasus soal. Bentar. Sama ini Taf, gue masih bingung antara RAKL, RBSL, terus split block gitu-gitu. Yang materi sebelum manajemen tuh. Iya, yang faktor tunggal itu ya. Yang di faktor tunggal ada, gitu. Rancang. Ada split, ada block. Kalau split yang itu ya, kalau faktor tunggal itu berarti itunya tuh cuma satu itu. Terus kalau yang apa sih ada faktorial. Kalau faktorial tuh peubahnya ada 2 atau lebih dari 2 gitu. Nah, kalau yang split plot sama split block, kalau split plot itu dia tuh satu faktornya tuh lebih dipentingkan, salah satu faktornya tuh lebih dipentingkan dari faktor yang lain. Nah, kalau split block itu pengaruh interaksi antara peubah satu dengan peubah lainnya itu lebih dipentingkan dari pengaruh utamanya gitu. Gitu sih. Kalau kecepatan. Mbak, kalau faktor tunggal itu berarti faktornya tuh cuma satu. Yang terus kalau yang apa tadi? Faktorial itu faktornya tuh 2 atau lebih dari 2. Split plot itu salah satu faktor lebih dipentingkan dari faktor lainnya. Kalau split block itu mementingkan pengaruh interaksi dibandingkan pengaruh utama. Kalau yang pengaruh
interaksi itu kurang paham juga sebenarnya, cuman kayaknya ya, misalnya interaksi dari apa ya, faktor A, B, kalau untuk itu sama faktor A, bentar. Faktor AB untuk unit percobaan sama faktor A untuk unit percobaan. Itu lebih dipentingkan faktor AB. Gitu. Iya, biasanya tuh dikasih tahu gitu, dipentingkan. Kayak ada makna tersirat gitu. Kalau kayak soal yang tadi itu kan dia tuh di sini tuh kalau kayak soal yang tadi sini dia bilang di sini kalau penelitian ini produsen kopi ingin ketelitian lebih tinggi. Nah, berarti itu ngarah-ngarah ke lebih dipentingkan gitu. Taf, tadi pengaruh interaksi apa, Taf? Altafnya kemana dah? Iya. Itu tadi bilang nanya pengaruh interaksi itu yang pengaruh interaksi ya. Bentar. Kalau pengaruh interaksi itu dari yang setahu aku itu kayak ada faktor, kan dia tuh kalau split block itu lebih dari satu faktor gitu, dia dua atau lebih. Nah, misalnya ada dua faktor nih, faktor A sama faktor B, terus pengaruh interaksi faktor apa, kalau digabungin faktor A faktor B itu untuk ke unit tanaman gitu, ke unit tanaman, unit percobaannya gitu, lebih dipentingin daripada faktor A ke faktor A ke unit faktor A ke unit sama faktor B ke unit satu-satu gitu masing-masing. Gitu sih. Gimana Gilang? Jadi pengaruh mandirinya itu enggak dipentingin. Maksudnya itu
nggak kurang, nggak dipentingin maksudnya gitu. Maksud interaksinya itu jadi maksud interaksinya itu jadi interaksi kedua faktor gitu loh. Interaksi kedua faktor untuk unit percobaannya. Interaksi dua faktor untuk unit percobaannya. Kayak dua faktor itu kalau biasanya tuh masing-masing ya. Kayak ke unit, misalnya tanaman nih, tanaman ini cuma dapat faktor pupuk aja, tanaman satu, terus ada tanaman yang ini dapat faktor penyiraman misalnya. Nah, tapi kalau yang dipentingin pengaruh interaksi itu double gitu faktornya, kayak langsung pupuk sama airnya gitu, penyiramannya gitu. Gitu, kurang ngerti juga sih. Mungkin ada yang paham. Ini aku ada apa sih? Mungkin kalian mau lihat juga. Ntar. Nih, di sini. Pengaruh interaksi antara kedua faktor. Gitu kata. Kelihatan nggak sih slide aku? Kelihatan. Gitu. Nggak boleh nih di-share nanti nih. Oke. Oke, berarti kayaknya udah cukup. Nanti mungkin Altaf yang PPT tadi bisa langsung di-share ke grup aja ya.